Halo, balik lagi sama gue Yuda Praja Musti ngapain ye? Nih mohon maaf nih, gue kagak bawa inian, jadi kehalangan nih muka gue sama ini. Kalau begini kan rada kurang jelas ya kan. Nggak ada inian, nggak ada, cantolannya patah. Biasanya gue selotip lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu mic gue udah diudel. Oh, patah. Jadi hari ini gue lagi sama Popon Kerok, temen gua di pre-show Suci 5. Temenan udah lama, baru diajak ke sini. Nggak ngerti gue. Emang segen gua. Emang segenan kan, gue bilang gue orangnya segenan. Apa segen anjing sama gue? Gue baru sebulan ini jalan lagi kan konten ini gitu. Oh iya? Iya, pandemi kemarin berhenti total karena bingung kan, nggak berani ketemu siapa-siapa juga. Maksudnya mau keluar juga takut juga. Terus ya udah dah gitu. Kalau ngobrol, nah, kalau sama lu tadinya emang segen pas, apalagi pas lu masih di Komtung. Gue tuh cukup segen, gue mau ngajakin teman-teman yang di Komtung, nggak tahu kenapa. Tapi lu waktu itu main sama Bang Heri lu ajakin gue lagi di mana itu ya? Malaysia, itu lu lagi di Malaysia, bener. Sama Heri karena tadinya gue bikin di Rawamangun, Pon. Terus dan dia juga kan anak, maksudnya apa namanya, dia baru juga kan di Komtung. Jadi gue kenal sama dia tuh bukan mandang dia sebagai talent Komtung lah, Kak. Emang sebagai teman kalau sama Heri. Jadi emang segennya rada enggak gitu. Rada kagak. Nah, pas sudah bikin di Rawamangun waktu sama Heri, udah gini nih, Pon. Cuma pakai kamera belakang waktu itu. Taunya rekamannya yang kerekam cuma 15 menit. Oh, lu nggak tahu. Iya, kita ngobrol sejam, taunya yang kerekam 15 menit. Itu gue syuting jam 3 pagi sama Heri di Komtung. Kan Heri ngajakin dia, kita ke Komtung aja yuk. Dia lagi pengen ke sono kan. Gitu. Gitu, jadi gue lagi sama Popon, temen gue dari pre-show Suci 5, tapi berhasil jadi juara di Suci 8. Ini gokil. Lo say hello dulu. Halo. Nah. Halo, apa namanya? Kagak ada. Yuda. Oh, ini Mustika. Dibikinin Egi itu. Oh. Kalau cewek Mustika Ratu. Kalau laki Mustika. Halo para Mustika dan Mustika Ratu. Gokil. Kok Mustika? Nggak tahu, aneh emang. Seketemunya aja lah. Nggak ada, gua nggak ada gitu-gituan. Apa kabar, Pon? Alhamdulillah. Gue bikin rokok lu ah. Nyobain rokok Madura. Nat Geo. Ini yang bikin beneran National Geographic bukan? Iya, emang kalau ngisep rokok ini berasa jadi jurnalis. Kasih juga ya rokok ini. Nat Geo, gokil kan? Berasa jurnalis. Berasa ngerekam beruang. Oke, Pon. Biasa gua kalau di konten ini yang ngobrolin apa namanya, stand up gitu lah. Perjalanan komik, perjalanan teman-teman dari awal mula stand up kayak gimana gitu-gitu ya. Pun termasuk sama lu lah sekarang gitu nih, pengen gue juga kan lupa inget, kita kan dulu ketemu tuh 2000 berapa ya, Pun ya? Sebelum Suci. Jauh yang kata di open mic masih Unindra tuh yang di kantin apa? Iya, Unindra di kantin. Tahun berapa itu? Tahun 2013. Kalau yang open mic Unindra kantin lu lagi sibuk ini ya, apa? Stand Up University. Benar, 2014 tuh berarti. Iya, 14. Nah, itu ketemu kan kita di situ. Nah, makanya lu tuh sebenarnya stand up tuh dari kapan waktu itu? Kalau gue sebenarnya mulainya 2013 akhir. 2013 akhir. November. Itu open mic pertama dah istilahnya. Di Bekasi. Oh, lu pertama tuh langsung ke Bekasi? Iya. Serius? Tapi habis itu gue udah gara-gara open mic pertama kali di Bekasi itu gue gak mau lagi ke Bekasi sampai gue ngerasa kalau gue udah punya materi yang lucu. Lama tuh gue kayak baru ke Bekasi lagi, beneran dah. Kok lu berani tapi pertama langsung ke Bekasi? Karena gitu ceritanya kan gue bos gua waktu itu kan gua masih kerja. Bos gua tuh suka stand up, dia nonton stand up Metro. Terus ada salah satu teman gua yang
sempat ikut komunitas juga si Yoga Slow. Oh iya. Yoga, teman kantor gua, dia tahu open mic Bekasi di sini nih. Bos gua kan Ko Joni namanya. Kita main aja kapan gitu. Main tuh Kamis tuh, hari Kamis balik KW, main ke open mic. Nonton sekali tuh kita nonton open mic. Terus banyak yang nggak lucu kan, anak-anak open mic biasa. Sama bos gua dibilang pas balik tuh, lu minggu depan kita kesini lagi, lu naik pon, kalau lu nggak naik, gua SP lu kata gitu, diancem dikasih surat peringatan tuh. Akhirnya ya udah minggu depannya terpaksa gua naik, tapi itu juga cuma semenit yud, kagak ada kali semenit mah. Apa? Udah nyiapin semuanya bahan nih, kagak kebaca, kagak keomong gitu. Hilang di otak hilang. Cuma ngomong-ngomong nggak jelas dah beneran. Gak jelas tuh gue inget banget MC-nya si Wisnu SS. Manusia biru. Turun, cengin gue Wisnu, malu gue, minta ampun gue. Malu udah di depan bos gue, temen-temen kan. Gue bilang, gue gak mau lagi nih main ke Bekasi nih. Tuh November tuh, inget tuh gue bulan November. Itu pertama kali lu nginjekin kaki di open mic tuh itu. Tapi sebelumnya lu emang udah tahu stand up juga? Enggak, gue malah tahu sama dari bos gue. Emang bos lu itu yang demen nonton? Tunjukin gue videonya bintang BT. Ini pon, bintang orang lucu banget kayak gitu. Gue nonton, lucu banget ini zaman materi remote. Lagi viral-viralnya dah. Tunjuk, lucu ya. Mulai dah dari situ gue suka liatin tuh pas stand up di Metro, emang lucu-lucu tuh orang tuh. Terus gue lanjut open mic kedua di Kedai Sari. Jakut. Karena kan kantor gue di Gading, jadi deket. Nah itu makanya maksud gue kenapa waktu pertama kali lu nginjekin kakinya di langsung Bekasi? Kita nggak tahu kalau ada di Kedai Sari kan. Kita tahu Bekasi aja gara-gara si Yoga. Nah Yoga ikut gabung ke Bekasi, dia cari-cari tahu. Ternyata ada juga di Jakut. Udah kita main ke Jakut. Oh itu akhirnya pas yang ke Kedai Sari barengan juga? Sama teman-teman kantor lu itu sama gua, bos lu lagi? Iya, gua nggak enaknya tuh itu, apa kan semeja ya udah ngumpul sendiri, begitu dipanggil maupun heboh tuh semeja tuh, yang lain enggak gitu, diliatin sama orang komunitas, malu gua. Gua malu tuh 2 kali ditontonin. Open mic pertama kali gua di Bekasi, gua inget banget tuh. Jadi gua duduk gitu, itu meja tuh lurus di depan. Terus ada si Dika Haryo, lo inget Dika Haryo? Di Jakut? Di Jakut Dika yang di Jogja. Iya, Dika Haryo. Duduk tuh di paling depan, depan bacot gue banget. Terus ngeliatin gue begini. Kagak ada ketawa-tawanya, kagak ada ngedip-ngedipnya begini. Ditongkrongin gue, wah anjing gue. Masih malu banget gue yuk. Gue gak tau dia siapa kan, wah kayaknya anak komunitas deh. Mana itu kan bocah SMA dulu. Gue juga kagak tahu kalau dia SMA, badannya gede kan. Iya. Badannya gede kan. Gue ditongkrongin anak komunitas nih begini depan bacot gue. Akhirnya nggak berani lihat depan gue begini, gue baca materi di BB kan, masih BB tuh. Di BB gue baca ya. Udah selesai turun, cengin lagi sama temen-temen gue. Kacau lu pon gitu-gitu. Itu open mic kedua tuh. Terus minggu depannya lagi ke Jakut lagi. Nah itu udah mulai berani ngeliat penonton. Waktu itu lagi ada Om Sam juga tuh. Om Sam lagi main. Terus waktu itu lagi ulang tahun Jakut kalau nggak salah. Jadi gue dapet yang open mic, bukan anak komunitas, dapet pin Krishna Harepa ruang tamu. Pin Krishna Harepa ruang tamu gue dikasih tuh, dapet tuh open mic. Udah habis dari situ gue resign kantor tuh sempet sebulanan lah nggak open mic. Habis itu baru gue lagi main di rumah gue yang di Srengseng. Gue mampir ke Depok, open mic Depok, waktu itu masih di Juliet. Juliet Kopi. Oh iya. Juliet Kopi. Iya apa namanya, Juliet apa kalau nggak salah? Benar. Kalau nggak salah ya Juliet Kopi. Itu gue nonton dulu. Nonton doang tuh, masih nggak langsung open mic. Nonton. Waktu itu ada Panca.
Panca, Panca Atis. Atis. Hmm. Baliklah dari Depok bareng sama Panca tuh iring-iringan. Karena gue emang mau balik ke Menteng kan. Dia sampai Tebet gue sempat nongkrong dulu kok nggak sama dia di Indomaret, diajak nongkrong dulu. Itulah awal ketemu gue Panca tuh. Yang namanya ini awalnya gara-gara bareng-barengan gitu, terus nanya-nanya lu rumah di mana gitu-gitu. Terus kapan-kapan kalau open mic bareng aja, oh iya bareng, mulai dari awal bareng sampai dia parkir motor di mana jadi naik motor gua, sampai gua jemput ke rumah. Itu tuh fasenya tuh, dari awal tuh bareng Yud awalnya. Niatnya tuh kemana-mana, ayo bareng-bareng. Terus atau motor aja, ya deh motor lu parkir di Indomaret gitu, jalan satu motor. Sampai udah kagak keluarin motor deh gua jemput. Fasenya. Iya kan dulu itu pas yang ketemu gue itu kan apa gua sih? Udah enggak ya? Iya. Udah masih sama Panca? Enggak, tapi lu diceng-cenginnya itu kan. Iya. Lu mantan asistennya Panca. Oh, berarti udah enggak. Iya, waktu itu mantan asistennya. Nah, ini Popon nih mantan asistennya Panca gitu. Dulu diceng-cenginnya. Nah, tapi kalau misalnya denger cerita lu itu, maksud gue berarti segitu pengaruhnya teman-teman kantor lu untuk waktu itu lu open mic gitu kan? Iya. Karena lu barengan ke kedai sari gitu ya. Terus lu akhirnya resign bukan gara-gara stand up juga kan? Salah satu faktornya sih iya sebenarnya. Gua kan sebenarnya dari dulu ya gara-gara kuliah periklanan, terus belajarin apa gambar-gambar gitu ya, apa desain. Sempet ada momen-momen gue tuh yang kalau kuliah tuh kan zaman gondrong gitu ya. Terus ada mata kuliah apa seni lukis. Oh ada Yud, lukis gue udah kayak seniman gue di rumah. Gondrong-gondrong, banyak cat, banyak lukisan gak jelas gitu. Tapi gue sebenarnya nggak bisa gambar, nggak bisa gambar muka apalagi gitu kan istilahnya. Ada kebutuhan kuliah aja waktu itu. Gambar mah gak jago dah istilahnya, juga gak ngewarnain gradasi nggak bisa gue. Jadi gue kayak gue pengen jadi seniman tapi nggak bisa gambar gitu. Tapi gue seneng gitu ngeliat seniman gitu kan. Pengen jadi seniman nggak bisa gambar, main musik nggak bisa gitu. Apa ya gue bilang jadi caranya? Nah, ketemulah stand up. Kayaknya terus gue yang istilahnya dengan yang gue nggak pede amat aja masih bisa gitu, bahkan ada jadi sebuah salah satu genre gitu ya, kayak deadpan gitu kan orang-orang grogi gitu kan, yang nunduk nunduk gitu aja bisa gitu. Gue bilang, nih caranya nih kayaknya buat jadi seniman gitu. Gue resign, gue pengen jadi seniman. Waktu itu kan ya gitulah, orang nggak mikirin masa depan kan. Gue waktu itu istilahnya sok-sokan aja, resign. Udah gue fokusin jadinya. Anjing. Ya berarti itu jadi, ya lu ketemu stand up ya jadi salah satu faktor lu resign. Terus lu pengen kepikiran gue pengen stand up aja gitu ya? Iya. Emang udah kepikiran kayak gitu? Emang udah pengen, kalau gue bisa jadi sesuatu di sini nih, gue bisa dapat menyandang gelar seniman gitu loh gitu. Waktu itu gue zaman waktu itu istilahnya udah mah jomblo ya, nggak punya pacar. Gue juga kayaknya nggak punya bayangan nikah gitu ya. Jadi gue berpikir anjing gue seniman nih. Gagal gue, ya udah seniman aja yang hidupnya dengan karya susah hidup gue gitu. Gue bayangin gitu gue. Jadi gue kayak ya udah gitu. Soalnya gue banyak gitu tongkrongan seniman gitu. Gue pernah nongkrong ada waktu itu di Sanggar, daerah mana itu? Hutan kayu. Gue ngeliat kehidupan seniman ya. Seniman itu tuh tempat nongkrong pelukis. Dulu banyak lukisan yang dijual gitu sama dia, tapi ya kagak tahu kejualnya kapan gitu kan. Tapi mah dia bikin terus aja gitu. Terus. Hidup di situ ya, makan mie, makan apa gitu, ngopi gitu-gitu. Hidupnya gue ini enak banget nih ngeliat seniman, hidupnya tenang. Enak banget. Udah daerahnya Sanggar itu ada pohon kecapi, kecapi banyak banget, makan kecapi aja gitu. Kerjaannya gitu aja. Iya, makan kecapi, ngopi, ngerokok, lukis. Ini enak banget nih hidup jadi seorang seniman gitu. Gondrong ya kan. Dongo anjing. Iya, gue udah gini aja lah deh.
Jadi gue nggak takut-takutin mau kata gagal, mau kata apa. Ya karena emang lu yang pengen gitu istilahnya dah. Gue udah siap gitu istilahnya hidup begitu. Sebagai seniman yang susah lah, lu tau kan banyak seniman susah. Iya. Biasa gitu hidupnya. Bayangan gue begitu, jadi emang udah ya udahlah. Toh sendiri ini gitu kan, kayak nggak ada bayangan kayaknya bakal nikah gitu, nggak ada gitu. Kayak duit dari mana gitu. Gue waktu itu aja mikirnya cuma gue mah nabung buat umrohin mak gue aja ya gitu. Motivasinya nabung buat beli rumah ya kagak kepikiran, nabung buat nikah apalagi gitu. Agak ada udah mah. Agak ada bayangan karena nggak optimis gitu menghadapi hidup. Tapi itu lu udah kepikiran mau stand up, cuma lu sempat berhenti dulu. Di waktu itu emang baru pas resign istilahnya masih ada kayak urusan kantor yang masih harus diberesin. Masih bolak-balik ngurusin komisi yang biar cair gitu istilahnya. Buat modal open mic dah. Baru setelah itu semua beres. Udah mulai nggak ngapa-ngapain. Baru lu lari tuh ke Depok itu. Baru lari ke Depok. Jadi di pertemuan pertama lu ke Depok itu ya lu ketemu Panca Atis itu? Ketemu Panca Atis. Di pertemuan pertama lu ke Depok? Gue sebelumnya pernah ketemu juga di Jakpus. Cuma yang pas barengan baliknya itu di Depok itu. Barengan baliknya di Depok. Gue pernah ketemu di Jakpus, open mic Jakpus yang di Antara. Sempet yuk sebentar doang waktu itu di Antara Cafe. Pasar Baru. Iya. Di Antara Cafe, gue ketemu, terus kan barengan sama Pandu. Ada Panca Atis, ada Pandu, ada Ko Aldes, gue inget tuh. Cuma Ko Aldes kan di dalam, gue nongkrong sama Pandu tuh di luar. Gue gak, Pandu kenalan, lo baru stand up? Iya, gue juga baru. Pandu lebih duluan dari gue berapa minggu gitu dari gue. Terus dia kenal sama si Panca. Weh bang, gitu-gitulah akrab gue. Dalam hati gue nih siapa gitu. Kok si Pandu kenal gitu. Taunya Pandu emang udah follow-followan di Twitter. Gue bilang Twitter lumayan juga followernya waktu itu kan. Hitungan segitu gitu ya, si Panca gitu. Pada waktu itu. Stand up juga gitu. Gue baru nggak tahu gue sebelumnya mah itu. Ya udah selewatan gitu aja itu Pak Panca. Baru ketemu lagi yang di Depok. Yang pulang barengan sampai akhirnya besoknya jemput. Iya fasenya gitu. Iya, sampai akhirnya dicengin asistennya Panca Atis dulu. Memang kalau dibilang salah mah salah gua juga, Yud, emang kagak ada omongan perjanjian asisten dan gimana emang guanya yang kehipnotis. Iya, makanya kan, orangnya awalnya kan omongannya jalan bareng, open mic kemana-mana kita bareng aja nih. Tahu baliknya Sarah nih Cikini Tebet istilahnya. Iya. Dari begini sampai yang satu motor sampai jemput ke rumah. Gimana gue itu. Nah, dari yang lo open mic di Depok akhirnya lo rutin tuh open mic jadinya. Mulai dari situ ya karena ngikutin Panca itu kan kemana-mana. Zaman itu kayak emang hidupnya buat open mic gitu. Lagi disenangi, lagi apa ya namanya? Lagi fasenya dia lah, lagi masanya dia waktu itu. Dia kalau dibecandain. Tiap datang ke open mic mana itu kayak disambut. Kayak kedatangan artis gede gitu sama anak komunitas ya kan. Karena dia sering metro waktu itu. Pada masa itu benar. Jadi gue ngikutin dia aja, dia kayaknya senang dengan sambutan itu, Yud. Jadi kayak dia butuh itu si Panca, makanya tiap malam segitunya. Padahal mah materi baru mah kagak. Iya benar. Dia kayak orang kan kalau open mic kan emang pengen ngetes materi baru, dia mah kagak, emang berharap dapat sambutannya. Woi Bang Panca, kayak gitu ya. Belum yang closingnya dia kan. Disaut-sautin sama dia mesti dengan begitunya tuh dia. Jadi rajin tiap malam. Apa kemana sampai ke Pamulang, gua sama dia ke Cibubur waktu zaman belum Jaktim. Jauh-jauh kan tuh sama dia aja. Oke deh, gak apa-apa gua ikutin. Akhirnya itu lumayan dapat sering jam panggung lah ya sama dia tuh gara-gara ngikutin dia gitu.
Berarti Ini lagi bikin video sama Yuda bentar ya. di WhatsApp bininya. Berarti ya nggak bisa lu pungkiri juga kalau Panca Atis ada andil dalam karir lu dong. Ada. Kalau gue makan ya ngerasanya, apalagi kalau udah ke tempat yang sama Yud ya. Kalau nggak bawa yang baru mah, kayak gimana gitu sayang ya. Sayang kalau nggak. Ya itulah gara-gara kok seringan tiap malam terus ke tempat yang sama berkali-kali. Gue lumayan punya nyetok gitu. Jadi rajin nulis. Iya, ada materi baru. Karena lu nggak mau di tempat yang sama materinya sama lagi gitu kan. Nggak mau, emang cuma buat ngetes gitu, manfaatin buat dites. Jadi gue lumayan dapet banyak itu materi gara-gara ikut dia gitu. Istilahnya bisa dapat 5 menit gitu dari waktu istilahnya awal-awal cuma punya 2, 3 menit gitu. solid, 5 Iya, menit 5 menit solid gitu. Itu gara-gara ikut dia. Nah terus sampai akhirnya lu Jaksel itu tahun berapa ya Pun? Jaksel itu tahun berapa ya ada? Setelah baru jadi Jakselnya tuh sebenarnya setelah ini Yud. Sebelumnya kan Kaskus. Kan gua Kaskus sebelumnya. Iya, nah kan lu kan saraf Kaskus ya? Dulu sempet gabung ya? Gabung gua Kaskus. Emang karena ngikut Panca juga tuh? Iya, kan Panca kan? nongkrongannya Kaskus kan, sama anak-anak mau Sukron mau yang lain ya gara-gara dia gara-gara itu juga kan. Nah tapi Jaksel emang basiannya Kaskus juga ya? Basiannya Kaskus kan Jaksel vakum waktu itu. Baru dihidupin lagi setelah ini LKS. Oh LKS. Setelah LKS tuh tahun berapa tuh? Yang lu audisi, yang lu bikin video audisi. Video audisi. Oh itu titik pertamanya 2014. 2014 Iya benar 14 kan itu sebelum Suci. Sebelum Suci 5. Iya. Nah baru abis dari LKS tuh kita bikin Jaksel. Apa namanya? Dihidupin lagi. Dihidupin lagi. Dikasih sama Asep ininya. Oh bukan Mas Lukman ya? Bukan, waktu itu Asep yang ngasih. Kan pendirinya Asep ya, Kang Lukman juga hitungan pendiri Jaksel. Cuma emang tidak bergerak, baru generasi lu tuh yang ngegerakin. Generasi gua. Dia sebenarnya pernah open mic kan, cuma ya vakum aja hilang gitu. Gue hidupin sama Sukron sama anak-anak Kaskus. Awalnya tuh kita masih yang nggak enak tuh sama anak-anak Kaskus, adalah pendirinya tuh. Gue bilang kita dua dah, Kaskus, Jaksel. Sampai kata mereka nggak boleh pilih salah satu. Ya udah Jaksel lagi. Ngapain gue pertahanin? Lu udah komunitas nggak dianggap sama stand up itu. Karena udah Jaksel, kita udah nggak ada Kaskus-Kaskusan. Akhirnya Kaskus juga bubar kan. Sendirinya. Apa cikal bakalnya juga membentuk yang itu tuh, stand up B-Talk. Nggak tahu juga sih. Lain itu Batavia tahu juga ada tuh. Iya. Kayaknya isi-isinya juga orang-orang itu juga. Kaum itu ya, kaum terbuang. Iya. Nah, jadi Popon tuh dulu sempat ini sama gue juga bikin grup-grupan gitu juga sama gue, bikin 4 sekawin. Dulu 4 sekawin. Isinya berlima, kalau bercandaan itu iya 5 sekalian isinya berempat. Jadi bercandaannya tuh kalau dulu hayal-hayalannya Popon, ntar kalau misalnya kita udah ini 4 sekawin, kenapa 4 sekawin ya, apa namanya, tapi kok isi grupnya berlima, ya biar ditanya gini gitu. Jawabannya Popon tuh gitu. Dulu itu sebelum apa setelah Suci 5 itu ya? Setelah ya? Sebelum ya? Sebelum ya? Maksudnya karena emang kita sering nongkrong aja, sering begadang sampai subuh, diskusi gitu bareng-bareng, akhirnya ya mau berkarya bareng yuk, bikin apa kayak gitu. Benar-benar itu sebelum. Pala belum ada ya? Belum. Kita berempatnya juga masih sama Budi waktu itu. Sama Budi Debuca yang dikeluarin gara-gara fokus tarot waktu itu. Ya itu 2014, 2015. Nah, terus ya udah gitu bareng-bareng sampai di Suci 5 juga akhirnya bareng. Masuknya bareng, keluarnya bareng. Satu grup sama gua Popon nih, grup A. Grup pertama kita ya, benar ya. A, yang keluar tuh 4, gua, lu, Ganyos, Rizal Ganyos sama Roles Parsu. sama Mas Gandhi, Yo Semangat. Nah itu Suci 5. Dari situ gua tuh apa ya?
bisa dibilang udah mulai agak jarang tuh nongkrong bareng lu kan waktu itu kan. Habis pokoknya habis suci 5. Dari gua keluar 4 kawin juga. Gua keluar kan gara-gara lu pada ribut sama Budi, gua males aja gua, anjing nongkrong ada nongkrong jadi begitu. Iya. Jadi nggak enak nih. Gua soalnya waktu itu kan gua masih anti keributan lah ya, gua masih belum suka ribut-ribut. Nggak seneng ada keributan. Kalau sekarang kan gua seneng ada yang dulu gua selalu yang orang menghindari konflik gitu. Kalau ada konflik, wah gua cabut deh gitu. Gua nggak enak gitu kalau gitu. Pokoknya itu semenjak habis dari situ tuh udah mulai jarang nongkrong juga sama Popon. Terus ya ketemu ya di open mic aja waktu itu. Terus sampai akhirnya gue juga nggak nyangka juga tuh. Bareng dulu Suca coy. Oh astagfirullahaladzim. Iya bener. Suci kan awal tahun. Ya Allah iya Suci 5 tuh Februari kita keluar. Suca 1 stand up fest September. Suca 1 tuh ya bulan-bulan September Oktober deh waktu itu. Kalau nggak salah. Iya. Cuma lu sampai berapa ya? Lu sampai 14 ya? 14. Iya 14 kan ya? Iya 14 besar hitungan. Popon celana jogger. Popon Medan. Saleh Jakarta. Namanya Saleh Popon. Nggak ngerti gue tulis nama apa nih yang di ininya nemtek audisi C5 kan. Gue nama asli Saleh. Orang-orang pada lu Yuda Solmi anjing. Wah, nama-nama ini nih panggung nih. Ya iya padahal nama lu kan udah Popon kan dari dulu. Tapi pas audisi Suci 5 dia tulisnya Saleh. Nama asli. Jadinya Suci 5 namanya yang ditongolin Saleh Jakarta. Lucu banget. Tapi nama Popon tuh dari mana sih? Emang panggilan teman-teman lu aja? Bukan teman-teman, malah keluarga. Oh, panggilan bapak gua dari kecil. Ada artinya tuh? Kalau artinya mah nggak ada, cuma emang diambilnya dari tanggalan Jawa tuh yang Pon. Lalu lahirnya pas hari Pon. Keroknya? Kalau keroknya gua ngefans sama Bang Ben Benyamin. Benyamin Biang Kerok. Kalau Biang Kerok itu udah gue pakai dari zaman Friendster tuh namanya. Iya. Dulu Friendster gue tuh Popon Biang Kerok. Ada biangnya. Ada biangnya zaman dulu. Akhirnya lu bikin Twitter jadi Popon Kerok gitu. Iya. Oh, itu asal mulanya tuh ya. Udah nggak pakai biang waktu itu. Biar Kerok aja. Gue ngefans soalnya Bang Ben. Soalnya apalagi pas zaman gue kuliah, rambut gue gondrong gitu. Gue sering gegayaan gitu ke kampus pakai peci gitu biar kayak Bang Ben. Iya zaman dulu. Anjing. Gue kan ada festival di Jaksa, lu tuh festival Jalan Jaksa. Waktu itu ada lomba di standnya BRI, lomba joget lagu Benyamin, lomba ngibing gitu. Gue juara gue. Dapat duit 200.000. Saking ngefansnya, saking hafalnya itu. Pas lagi gue dateng lagi ini gaya-gayaan Benyamin, lagi pakai peci, lagi pakai HP gitu. Iya, maksudnya lu udah hafal juga gesturnya Bang Ben kalau udah ngibing kan begitu kan. Nah, balik lagi ke stand up ya, Pon. Jadi kita udah lama itu kan dari Suca 1 lu keluar 14 besar tuh sama siapa ya? Lanjut. Mati lagi kamera gua. Memori apa gimana? Enggak tahu. Suka begitu sendiri. Iya, kalau Suca 1 tuh kan di babak 14 besar itu yang udah yang dari grup-grup dijadiin satu tuh, Yud. Iya. Udah dijadiin satu. Bukannya dijadiin 2 grup ya? Jadiin dua. Jadiin 2 grup. Jadiin 2 grup. Udah gitu udah ada yang callback tuh. Ya itu Falah sama Heri. Bener. Bang Heri. Iya. Pokoknya gua di babak ketiga kan ngegeser Bang Heri tuh. Bang Heri keluar. Pas udah dijadiin satu, gua sama Bang Heri lagi, gua yang keluar. Iya benar. Ingat gua. Ingat.
Nah dari situ udah mulai jarang deh tuh nongkrong bareng sama Popon, ketemunya di open mic sampai akhirnya gue juga gue rada kaget juga tuh lu akhirnya ikut Suci 8 tuh Pon. Iya. Gue rada Popon ikut juga nih gitu. Kan gue waktu itu kan kemarin gue cerita kan kalau gue awalnya tuh mau nganterin si Ebel kan. Iya, gue mau nganterin si Ebel. Nah terus pas gue ngeliat di situ gue pikir lu nganterin anak-anak juga, bukan lu nya audisi. Cuma lama-lama lah ngikut ngantri nih kata gue Popon. Oh ikut audisi. Cuma kan lu malam apa ya? Malam gue 400 lu nomor 400 kalau nggak salah ya. Nah telat itu gue datangnya. Maksudnya apa tuh akhirnya yang memutuskan lu untuk ikut Suci 8 lagi kemarin? Kalau memutuskan ya Bang Danet sih yang nyuruh gue ikut Suci 8. Kalau mau songong-songongan gitu ya. Ya namanya orang mah boleh ya songong. Ya nggak apa-apa ya. Gue lagi star syndrome gitu waktu itu ya. Star syndrome? Abis Mahal Lucu. Oh, anjing. Abis Mahal Lucu. Oh iya. Udah ada Mahal Lucu apa? Oh iya bener. 8 takut aja gitu. Kalau nggak, apalagi kita kan punya trauma yang besar ya terhadap Suci gitu. Betul. Jadi kan gue takut gitu Yud, udah mah enak nyandang Mahal Lucu. Keluar jatuh lagi di Suci nih. Sebenarnya bukan masalah sombong apa gimana, emang yang ngejaga inilah istilahnya ngejaga nama. Makanya disuruh Bang Danet ikut aja udah. Apa iseng-iseng kan, coba-coba siapa tahu berhasil. Oh ya udah ikut gue. Udah alhamdulillah dah. Iya karena maksud gue setelah lu keluar pre-show Suci 5, terus keluar lagi 14 besar Suca 1. Dari situ kan lu nggak apa namanya, kagak belok, tetap di stand up gitu. Iya. Lu nggak nyari kerja ke yang lain, maksudnya lu nggak nyari opsi lain untuk pilihan hidup lu, ya lu tetap stand up. Iya. Sementara Suca 1 sampai Suci 8 tuh 3 tahun jaraknya kan, lumayan kan. Cuma emang iya itu yang lewat tuh 2017 lu juara Mahal Lucu ya. 2017 kan akhir itu. Iya kan ya? 2017 akhir. Nah, itu juara Mahal Lucu. Lumayan tuh akhirnya anjing kata gue jiper ngeliat lu karena aduh anjing Popon udah jauh nih ngelangkanya, sementara gue masih berkutat di apa namanya soal gosip-gosip Musdalifah pada waktu itu kan. Iya. Itu Mahal Lucu aja gue cuma ikutnya juga ini Yud. Iseng kan audisinya audisi internal komunitas. Gue cuma pengen bikin anak-anak komunitas gue nggak gampang aja audisinya gitu. Gue pikir ayo lu biar kata serius lu, gue ikut gitu. Kalau gue kagak ikut kan mungkin biasa aja gitu, ntar kepilih siapa gitu. Gue bikin ribet nih biar nggak gampang lu ikut. Gue yang kepilih. Saingannya juga sama Bang Putra. Iya waktu itu. Bang Putra yang ya udah lucu juga waktu itu, gue aja jiper apa sama dia gitu istilahnya. Iya, Putra juga satu angkatan juga tuh Suca. Iya. Keluar pertama. Maksudnya pas dia yang zaman itu udah nemu ininya kan, nemu enaknya tuh. Kalau ngomong apa aja lucu. Bener. Nah, terus akhirnya lu dari itu lu ya bisa dibilang mencoba peruntungan lah di Suci 8 tuh pada waktu itu. Tapi sampai akhirnya lu berhasil jadi juara juga di Suci 8. Lu bisa ngelangkah sejauh itu, apa motivasinya Pon? Motivasinya gue gak tahu ya, tapi gue emang cuma pengen juara aja gitu. Gue tuh kayaknya ini momen terakhir nih, ini udah kesempatan terakhir, udah nggak bisa lagi dong kita. Nggak bisa lagi ikut Suci susah lagi. Berapa juga nggak bisa lagi kalau ini udah masuk. Kalau ada kompetisi di TV lain juga kayaknya gimana juga kalau kita mau ikut lagi kan. Bener kan. Semua pasti, kompetisi kita hajar masa. Kita kan diserang lagi, nggak kasih jatah junior gitu kan. Masih diambil aja. Kita kan nggak siapkan dengan itu kan. Jadi bikin ini kesempatan terakhir nih. Kalau gua masuk, gua golden aja gua masih ngeriut. Dari pre-show nih yang ikut golden semua. Benar. Wahyu Togok, elu, wah anjir tinggal gua nih dari pre-show yang ikut nih, gua belum audisi kan. Iya. Gua dapet kayak alhamdulillah dapet juga. Kalau nggak dapet kan malu gua tuh. Gua pas masuk gua udah pikiran gua udah gimana caranya gua juara aja nih di kompetisi ini gitu. Emang udah ya
apa namanya, emang udah karena pengen juara aja pokoknya motivasinya. Gue inget waktu pas pertama kok grup gue dikasih kelas Bang Panji, apa gitu ya pertanyaannya, lupa gue, diantara berapa banyak anak tuh satu grup, pertanyaannya apa, gue jawabnya apa, pokoknya sama Bang Panji dibilang diantara lu semua yang lanjut ke yang paling yakin lanjut berikutnya cuma lu Popon doang gitu. Gue lupa tuh Yud, apa pertanyaannya, kayak gimana ya, misalnya kayak lu udah nyiapin materi buat show 2 atau apa gitu ya misalnya gitu. Iya, contohnya gitu. Dari semua jawaban yang Bang Panji ngelihatnya lu yang paling siap buat melangkah lebih jauh di Suci 8 pada waktu itu. Iya, karena gue deh atau pokoknya gimana caranya gue pengen juara aja gitu. Anjing. Ya, tapi emang anjing sih itu momen apa namanya grand final ya. Gue sejujurnya gue merinding, maksudnya merindingnya karena kita dulunya bareng gitu, maksudnya emang temenan bareng, berjuang bareng dari zaman Suci 5, keluar bareng. Suci 5 di pre-show gitu, terus sampai akhirnya di Suci 8 gue nontonin Popo mau kira nggak beradu di final. Itu gue aduh ya Allah. Cuma gue ngelihatnya emang pada waktu itu motivasi lu kan juga ada ke nyokap, ke keluarga gitu. Nah itu motivasinya tuh makin muncul lagi yang setelah show 2, show 2 tuh kan gua selesai yang di polisi tuh. SMS masuk. Ada SMS masuk sampai jadi 3 videonya nih anjing. Lanjut deh show 2. Show 2 setelah selesai syuting gua baru tahu mak gua masuk rumah sakit. Di gara-gara lemes gitu. Jadi di rumah sama adek gua yang kedua di atas aja gitu, nggak tahu main apa. Adek gua yang cewek pulang kerja ngeliat emak gua tiduran lemes, udah pingsan, pulang langsung dibawa tuh ke rumah sakit Bunda dekat rumah gua. Gua baru tahu kabar pulang syuting gua diantar sama mobil Kompas tuh ke sana. Gua sedih gitu, gua ngeliat emak gua di rumah sakit gitu. Gua maksud gua nih gua ada kesempatan nih kalau misalnya gua amin juara, bisa nih gua wujudin cita-cita gua gitu, bawa emak gua umroh. Gitu. Gua mikir kuat-kuatin mak gitu, dikit lagi nih bisa, gua mikir gitu. Jadi gua udah motivasinya itu, gua nih emak gua udah begini, gua harus bisa nih. Waktu gua mungkin nggak banyak gitu, gua mikir. Iya, nah itu maksudnya itu yang gue juga merindingnya tuh di situ. Apa ya, aduh anjing, gue juga ya karena apa ya, gue udah nggak ada nyokap kan. Nah itu yang motivasi itu, cerita itu tuh yang bikin gue bisa dibilang mungkin nyesel gitu. Maksudnya gue waktu masih ada nyokap nggak punya kesempatan buat apa ya, nyenengin nyokap gitu. Nah sementara waktu lu tuh momennya, wah anjing nih, bikin gua merinding nih. Pengen apa, motivasi lu pengen berangkatin nyokap lu umroh gitu. Terus kondisinya pas lagi pertengahan lagi jalan suci, ya nyokap lu sakit. Wah anjing, itu kata gua momen itu tuh pas grand final. Makanya kalau lu sadar, gua pertama kali akhirnya ngeluarin video YouTube adalah video gua ucapan selamat ke lu. Tahu gua. Kenapa? Karena gua gimana ya, nama laki kali ya, laki maksudnya, Pon selamat ya Pon, gue buat ngucapin gitu tuh apa sih, gimana sih ngerasanya, gengsi. Iya gengsi apa ya, gimana gitu, nggak enak gitu. Maksudnya cuma cukup gue pengen ngegambarin, anjing gue pengen cerita nih, maksudnya Pon nih, gue terharu banget nih Pon sama perjuangan lu gitu. Tapi gue nggak tahu cara nyampeinnya gimana. Akhirnya gue bikin video gitu, gue upload gitu doang. Tadinya tuh awalnya gitu karena gue pengen apa namanya, ngeluapin itu awalnya. Anjing, karena gua nggak mungkin gua ngechat lu Pon, gua terharu gini kayaknya anjing tolol banget gitu, jadi laki-laki kelihatan cengengnya di chat gitu pokoknya. Nah itu, nah cuma gua ngelihatnya Pon, pas dari lu zaman Suci 5 sampai ke Suci 8 lu bertransformasi juga tuh gaya stand up-nya. Jauh malah menurut gua Suci 5 tuh lu udah jelas-jelas apa namanya, deadpan.
mainannya juga one liner. Banyakan. Makin kemari tuh lu bertransformasi di Suci 8 bahkan udah apa ya, sengak-sengak kocak gitu. Lu bahkan kan banyak yang komen kan kalau Popon nih nggak berasa setup punchline-nya gitu kan. Cuman ntar dia ketawa sendiri. Nah itu maksud gua, transformasi gaya lu berstand up tuh ketemunya gimana ceritanya? Ya pastinya peran Bang Danet dan teman-teman Komtung tuh gede banget lah ya di perubahan gua. Karena gua setelah dari Suca kan gua dari Komtung tuh diajak Bang Danet di Komtung, ya gua di Komtung ya terus lumayan lama lah. Iya, itu 3 tahun 4 tahun di Suca 1 tuh gua kalau perubahannya juga sama ini sih sebenarnya, ngerasa udah nyaman gitu di komunitas, ngerasa udah mungkin merasa diterima sebagai keluarga. Jadinya udah mulai enak. Gue tuh kan sebenarnya juga gitu, kalau di tongkrongan baru tuh diem gitu. Gue tuh sering banget gini, dapat momen kayak gini. Kalau udah nongkrong lama nih, ada omongan gini, anjing lu dulunya awalnya nggak gini, lu dulu diem aja lo gitu. Itu gue sering banget begitu. Jadi emang buat gue istilahnya nyaman. Baru tuh gue bisa ngapa-ngapain yang emang guanya begitu gitu loh. Tapi baru keluar sifat asli lu gitu. Iya gitu, kalau misalnya baru-baru tuh yang asli. Kalau baru-baru tuh ya gue menjaga-jaga karena takut sama orang, kalau ngapa-ngapain takut orang tersinggung atau gimana gitu. Nah, kalau udah nyaman udah baru nggak ada takut-takutnya dah gitu. Apalagi Popon sekarang kalau lu tahu ya, teman-teman di komunitas Popon tuh udah apa ya, dia udah paling seneng giniin orang nih. Ada orang ngelawak tapi nggak masuk. Ada orang ngomong ngalor ngidul. Anjing ini Popon, pokoknya nyerangnya psikis, pokoknya nyerangnya. Padahal dulu gitu, pertama masuk komunitas nunduk aja kerjaannya. Diam aja. Stand up juga nunduk aja. Serangan psikis lah yang paling ini. Membikin juara juga gara-gara serangan psikis. Gitu. Terus gitu lah pokoknya dari abis apa namanya, Suci 8 lu ikut juga Maharaja. Banyak banget lomba yang lu ikutin ya. Maharaja Lawak keluar di minggu ketiga. Apa kesulitannya? Bahasa. Kalau buat gua pribadi bahasa sama apa ya? Sama kultur deh. Kultur. Background maksudnya, background kulturnya kan beda juga gitu kali. Tapi kalau dibilang apa, Rahmat bisa lebih jauh gitu. Bahkan Rahmat atau Dani Beler atau Zawin yang bisa juara 3 gitu. Kayak nggak bisa dibilang masalah bahasa juga gitu. Guanya yang kurang bisa beradaptasi gitu. Ya itulah, karena kan gua butuh waktu lama gitu ya buat beradaptasi. Gua nggak bisa yang secepat itu gitu. Emang orangnya mah gitu. Kalau Rahmat tuh orangnya cepet gitu gaulnya, bisa gitu. Kesono kemari ya gitu ngeliatnya. Sama orang Malaysianya langsung bercanda bahasa Malaysia bisa dia tuh. Orang Malaysia ketawa-tawa aja. Gua takut tersinggung. Nah, udah mana ada sejarah Malaysia. Gua mah hati-hati banget gitu. Itu ya. Itu tahun berapa sih? Maharaja tuh tahun kemarin ya? 2019. Iya tahun kemarin. Akhir-akhir tahun ada. Emang iya? Novemberan. Oh iya benar. Soalnya pas bareng Rahmat SSM juga mentor. Iya benar. Oh iya benar, sama pas gue bikin video sama Harry tuh. Itu November. Yang dibilang si Harry tuh bilang, debatin gosip berhenti nih Yud. Berhenti kenapa? Poponnya lagi di Malaysia. Oh anjing lu kata gue. Gue kira berhenti beneran, anjing emang lagi nggak syuting aja Her. Tapi emang berhenti beneran, abis itu kan emang udah berhenti. Oh iya. Ini viewersnya kagak naik. Iya. Berarti ya cukup panjang lalu, berapa tahun? 7 tahun berarti ngejalanin karir
di stand up comedy sudah 7 tahun. Dan menurut lu sekarang gimana ya? Apa namanya, secara karir lu udah cukup puas belum di stand up? Puas mah belum, Yud. Belum ya? Iya, maksud gua kayaknya masih bisa ada yang bisa dikejar capai lagi atau dicapai lagi. Ya kayak soalnya kan teman-teman kita kadang tolak ukurnya ya teman-teman aja gitu ya. Ada yang udah main film, ada yang punya program TV. Bahkan junior kita juga gitu, yang mulainya setelah kita udah ada yang itu kan kayaknya masih bisa ada kali ya nyampein amin, itu kalau misal dari rezeki gitu. Kalau enggak ya udah. Nggak tahu juga lagi gue gimana, gue agak bingung. Kayak nggak ada kerjaan sendiri gitu. Suruh kalau sama bini gimana nih nyari duit, nyari kerja apa udah lama banget meninggalkan kerja kantoran gitu kan istilahnya. Bangun pagi atau apa kerja skill juga kayaknya udah nggak bisa gitu, bahkan even Excel aja gue udah kagak pernah megang komputer aja gue bener anjing Excel Word apa gitu gak gaptek kan, lucu bener lagi. menulis materi juga di buku gitu kagak pakai laptop, kagak pakai apa. Ini kerja apa yang bisa gitu ya. Tapi maksud gue sejauh ini lu masih memutuskan untuk tetap ada di jalur ini gitu. Ini doang yang bisa, ini doang yang alhamdulillah masih ada lah rezekinya gitu. Kalau nggak ada juga gue bingung mau ngapain. Nah, cuma itu secara karir lu masih sebenarnya masih pengen, masih mungkin ada yang bisa lebih lagi dicapai gitu. Tapi sebenarnya cita-cita lu kalau di stand up-nya doang gitu, maksudnya lu nggak lari ke film, tapi di stand up-nya gitu, lu apa yang masih pengen lu kejar? Kalau ini ya pasti kayak sejauh ini kan contoh paling suksesnya di stand up kan Bang Panji gitu. Ya gue ngejar dia sih kalau ini. Pengen tour, bikin show, penontonnya sekian gitu. Penonton sekian, bertumbuh. Bertumbuh. Tiap show tahun depan bikin show lagi kayak dia aja gitu. Ya itu masih ada di cita-cita lu gitu ya, sebagai stand up comedian. Oke. Walaupun mulainya Bang Panji kan juga sebenarnya di stand up kan nggak dari 00 banget gitu itu. Dia udah sesuatu gitu pas mulai stand up. Tapi kan dia juga umurnya kan nggak muda. Betul. Dia udah berapa sih sekarang? Sekarang udah 40-an lebih kayaknya. Iya kayak gue masih 30-an. Masih ada waktu gitu buat ngejar dia. Dia misalnya di sekarang 43 gitu. Kali misalnya 43, 44. Show di mana? Nanti ini Istora. 7.500. Gua buat ngejar Istora kan masih ada berapa 10 tahun lagi gitu. Bisa sekaligus 10 tahun lagi di Istora. Amin. Ya dia umur 30 udah mulai dari 30 penonton, 100 penonton, 200 penonton gitu. Bisa lah itu mah. Masih 30 lu penonton. Enak juga lu udah gerundeng berapa penonton? Udah 60 tuh. Deh, itu Batak pertama tuh. Iya, udah tinggal bikin lagi lebih banyak lagi. Besok target 200, 400 gitu mah, pengennya mah begitu. Iya. Kita cuma bisa berusaha. Tapi kalau misalnya ngomongin stand up secara keseluruhan, apa yang paling lu syukuri banget gitu Pon? Apaan lagi sih? Ya Allah. Masih jalan tapi kan masih. Oh lo, dari stand up. Iya, apa yang paling lu syukuri semenjak lu gabung stand up? Selain pencapaian karir dan finansial juga belum amat sih sebenarnya. Belum bisa kayak yang lain gitu. Belum yang tapi apa yang kayak yang lain gitu, punya banda, punya apa, punya mobil, punya rumah gitu belum. Ya alhamdulillah gue mah kalau dari stand up ya istilahnya udah ada yang kemarin tuh Suci itulah yang paling membahagiakan, bisa dapat duit, bisa akhirnya bisa
bisa tapi itu umrohin masih mak gua. tapi itu masih oh iya bener sih. Bisa maksudnya bisa umrohin nyokap lu ya. Apa? Iya, tapi itu maksud gue masih secara Finansial. kayaknya masih karir dan finansial. Nah, di luar itu Di luar gitu, itu. apa yang paling lu syukuri banget lah? Temu bini gua bisa. Lucu banget anjing. Iya, itu gara-gara stand up ya? Iya, gara-gara stand up. Dia tuh penonton stand up. Dia bukan menonton, dia nggak terlalu suka nonton stand up, tapi Nggak terlalu ngikutin. Nggak terlalu ngikutin. Terus? Dia tahu stand up. Nah, dia ngeliat gua audisi. Hah? Lihat audisi Suci8. Videonya? Nonton audisi Suci8, nonton gua di audisi Suci8. Dan dari situ dia udah ngeliatnya, oh lucu nih orang, kata gitu, lucu dia. Dari situ dia Oh iya. suka gitu ngelihat gua. Terus kan gua di tengah-tengah Suci itu sempat ada anak Jaksel bikin event di Blok M. Bikin lomba kerjasama sama mallnya tuh, bikin lomba di Blok M. Gue jadi juri tuh waktu itu. Nah, dia datang ngubungin Oki tuh yang di poster, nomor di poster acara, ngubungin adminnya itu, lah, admin. CP-nya. Nanyain gua, Popon datang nggak? Datang jam berapa gitu, mau foto bareng gitu. Anjing lucu banget. Itu tuh foto bareng tuh pertama kali gua. Gua ngeliat dia foto bareng kan bareng sama cowok tuh datangnya. Gua pikir ada cowoknya gitu. Ya udah gitu aja. Terus lama dia yang belakangan baru gua tahu ternyata dia itu sepi, kepencet gitu. Sebenarnya dia sengaja gitu, tapi ngomongnya kepencet gitu di IG, di DM IG. Udah DM-an, terus waktu itu sempat nanya gue lagi di mana, gue lagi jagain mak gue di Keramat Jati kan. Dia datang tuh bawa buah. Wah, gua respect juga nih, datang tuh langsung besuk mak gue bawa buah gitu. Nah, udah dari situlah DM-an sampai kira waktu itu sempat habis setelah Suci apa fasenya masih Suci ya gua. Setelah Suci emak gue masih yang sering dirawat gitu, bolak-balik sering dirawat di rumah sakit. Dia datang lagi, besuk gitu, ketemu lagi. Gokil Pok Cindy. Baru dah. Itu setelah lebaran masih Suci. Kan makanya kan dia di final ada tuh. Oh iya ada. Duduk di tengah. Itu yang lu syukuri. Tuh gue syukuri lah bisa ketemu istri akhirnya gitu ya. Karena dulu tuh Popon ceritanya adalah selalu gitu, selalu susah dapet cewek, belum pernah pacaran seumur hidupnya 20 berapa tahun tuh dulu lu cerita. Iya. Belum pernah pacaran sama sekali. Jadi kita cerita soal cewek tuh udah Popon mah diem aja kerjaannya gitu. Nggak taunya dia nih akhirnya dapet jodohnya kagak disangka-sangka gitu istilahnya. Udah mah ada yang suka ngajakin nikah, ya udah ayo gitu. Kapan lagi gitu. Cuma kenapa kepincutnya sama lu pas nonton audisi ya? Ya nggak ngerti gue. Kan juga. Ebel waktu itu golden ticket juga. Kenapa nggak ke Ebel atau Bakri atau Wahyu Togok gitu? Kenapa ke lu gitu? Nyantolnya. Dia jodohnya. Mau jodohnya. Tapi lu sebelum gabung stand up tuh berarti kerjaan lu di advertising itu, di periklanan? Iya, di majalah. Oh, di majalah. Sebelumnya lagi pernah di studio foto kawinan gitu, studio foto dia tapi ngerjain foto-foto kawinan gitu. Yang bikin foto booknya? Yang nyetak acaranya itu, foto acara. Itu kerjaan lu? Fotografer kawinan. Nah itu makanya pertanyaan gue yang tadi gue ceritain, gue selalu tanyakan ke teman-teman yang gue undang kemari gitu. Lu kebayang nggak kalau sampai sekarang nggak ada stand up gitu Pon? Maksudnya apa lu sekarang ngapain atau apa yang lu lakukan sekarang gitu, yang lu kerjakan atau hidup lu gimana dah sekarang intinya gitu kalau sampai sekarang nggak ada stand up? Kalau misalnya ya nggak ada stand up, mungkin hidup gue jauh lebih bahagia nih daripada maksudnya dalam hal ini ya, segi finansial gitu ya, kita nggak pusing gitu. Karena apa? Karena kalau gue pasti ngikutin jejak senior gue di jejak senior gue di kerjaan kan. Gue kerjaan tuh kan terakhir marketing tuh di majalah.
Iya, lanjut ya. Lanjut. Nah itu maksudnya kalau nggak ada stand up kira-kira kebayang nggak lo tuh? Iya kan ngikutin jejak-jejak senior kantor gue. Karena marketing kan di majalah, stepnya dia biasanya kalau misalnya resign dari situ pindahnya tuh ke yang media juga biasanya, media yang sama tapi lebih tinggi gitu misalnya. Jabatannya? Bukan, medianya, kantornya. Kan gue majalahnya kan majalah lokal tuh. Misalnya ke majalah yang nasional, yang se-Indonesia, atau ke radio atau ke TV rata-rata gitu. Atau pilihan lainnya ke ini, sales mobil. Kok sales mobil? Sales mobil kan marketing yud. Emang kalau udah marketing biasanya ya nggak jojo marketing lagi. Kenapa? Karena punya database gitu, dia punya link. Apa ke gitu. mobil, apa ke properti, apa bener, kemana gitu. Properti biasanya step lebih lanjutnya lagi. Oh, lebih paling tinggi itu ya. Kalau misalnya udah dari yang TV atau apa itu dari yang mobil, nextnya lagi tuh baru rumah tuh. Rumah tuh stepnya. Nah, bisa jadi tuh bisa dari 2013 gua mungkin 3-4 tahun kan di next level tuh tadi mobil tadi mana sekarang udah di rumah nih gua di rumah harusnya nih. Satu rumah komisinya kan tahu sendiri. Ngeri. Udah kalau gitu terakhir aja Bon. Terakhir pertanyaan terakhir dari gue seperti biasa. Teman-teman juga yang gue undang selalu gue kasih challenge terakhirnya nih. Oh gitu. Yoi. Challenge-nya adalah lu masih inget gak materi pertama yang lu tulis sendiri? Ingat gua. Masih inget? Serius lu? Box. Iya, ada videonya juga yang di Metro. Hah? Oh, Metro Open Mic on Air. Lah, emang itu materi pertama yang lu tulis sendiri? Iya. Hah? Iya. Gokil juga dong berarti langsung dapet punchline. Materi tapi, pertama yang lu tulis, lu langsung dapet punchline. Iya, tapi di open mic-in gak langsung kena. Oh, beberapa kali baru kena. Tapi emang itu materinya. Oh ini, iya, yang mana? tukang cukur. Ayo. Ya ini namanya. Gue sih masih inget kalau itu. Iya dari itu bener gue tulis tuh itu tweet pertama kali gue tulis tuh. Apa? Gue tuh dari kecil tuh cukuran rambut gue tuh begini terus gitu. Itu gue nyukurnya di ujung gang depan rumah gue. Yang nyukur ibu-ibu namanya Watini. Itu saking seringnya tuh Watini nyukur rambut gue tuh dari kecil. Dia tuh udah apal cara nyukur rambut gue tuh, tinggal ditempelin aja alatnya terus digeser-geser sampai kelar tuh. Waktu ini mau nyukur rambut gue sambil ngapain juga bisa tuh, mau sambil ngulek sambel juga bisa tuh. Malah kadang ketuker tuh, kepala gue yang diulek, cabenya yang dicukur. Cabenya keriting. Emang begitu-gitunya aja gue nulis tuh. Ya gak tau emang kalau polanya udah pola stand up. Tapi lu berarti dari awal emang udah paham itunya ya, paham setup punchline. Ya udah kalau gitu terima kasih Pak Mon ya, daripada memori gua habis lagi kita nggak sempet closing. Jadi terima kasih udah mampir ke kedai for fun. Udah mampir ke channel gua ya, Pak Mon ya, sehat-sehat ya Pon ya. Anak lu juga salam buat ponakan gua.